Indonesia nikel saja tidak cukup. Ya. Indonesia mempunyai pasokan nikel terbesar, tapi untuk menjadi raja baterai kita membutuhkan litium. Ya, jadi kita membutuhkan litium itu untuk melengkapi, untuk menjadi suatu material cathode. Ya, mungkin saya boleh memberikan contohnya. Ya, boleh. Jadi yang pertama itu Indonesia ini kaya dengan nickel ore. Ini nickel ore ya. Nickel ore terbesar in the world. Oke, ya kita punya cadangan sekitar 27 juta ton. Ini nikel yang terbesar di dunia. Nikel ore ini nikel ore mentah ya. Tapi nikel ore saja tidak cukup. Ya, nikel ore ini perlu ada proses. Ada dua proses. Yang pertama proses kalau limonite itu dijadikan nickel pig iron untuk steel. Itu sudah berkembang. Tapi kita masih membutuhkan yang satu lagi dengan hidrometalurgi atau pyrometalurgi menjadikan MHP. Jadi kita harus membuat smelter ya supaya hasilnya seperti jadi ini. Ini tahapan kedua ya. Jadi ini Indonesia sekarang China atau banyak investasi untuk merubah ini ya yang nikel kadar rendah menjadi MHP. MHP. Dan ini pakai HPAL ini ya untuk menuju ke MHP ini ya. Ini baru tahap 2 ya Bu baru ya. tahap berikutnya nih ya teknologi. Tapi ini saja belum cukup. Jadi kita membutuhkan untuk menjadi cathode itu harus ada proses. Proses ini ekstraksinya dari ini kan mengandung nikelnya ya ada kobaltnya juga harus menjadikan sulfat. Jadi the next itu kita harus membuat nikel sulfat ya. Jadi ini sudah meningkat. Ini added value-nya dari sini sudah 15, ini sudah lebih dari 20 kali. Ya sampai ke sini saja ya. Nah, kemudian bagaimana kita untuk membuat cathode ya. Kita berhenti di sini dulu. Ini sudah masuk dalam produk hilirisasi apa belum? Ya, sudah. Sebenarnya hilirisasi itu dari bagaimana dari si nikel ore itu menjadi yang added value-nya menambah gitu. Jadi pig iron masuk di dalamnya juga. Masuk di dalam juga. Itu yang sisi untuk steel, sedangkan ini untuk baterai gitu ya. Nah, setelah ini kita sampai ke nikel sulfat sebenarnya ini juga udah bisa kita ekspor. Karena banyak negara membutuhkannya. Si nikel sulfat nikel sulfat ini. Tapi tentu saja jangan dong kalau bisa kita mempunyai juga kobalt sulfat dan mangan sulfat ya, saya nggak tunjukkan di sini. Kemudian itu bisa dijadikan prekursor. Jadi ini ada NMC 811, nikel sulfatnya 80%, kobalt sulfatnya 10%, mangan sulfatnya 10%, jadilah prekursor. Prekursor ini bisa mendatangkan banyak. Jadi prekursor ini nggak usah ribet-ribet yang lain, berhenti di sini aja ya Bu. Indonesia kalau misalnya nih ya, saya bilang Indonesia jangan cuma bangga di sini dong gitu. Ya, betul. Indonesia bisa menjadi produsen prekursor terbesar di dunia. Itu udah number one in the world. Tanpa kita mungkin tidak membutuhkan negara lain gitu loh. Karena kita kobalt ada, mangan juga banyak ya di Indonesia bagian timur. Jadi sebenarnya rantai pasok untuk sampai prekursor Indonesia punya. Oke? Tapi tentu saja pengolahannya sudah sampai ke prekursor juga. Sampai prekursor. Untuk yang sekarang yang dilakukan sekarang untuk baru sampai. Jadi ini sekarang ada Harita Group ya. Mereka sudah membangun merencanakan untuk membuat yang terbesar nikel sulfat. Sulfat dulu. Sulfat dulu. Jadi sekarang udah ada berapa puluh yang ke arah smelter ke MHP, tapi yang ini sudah beberapa. Nah, sekarang tinggal mereka itu nanti melengkapi untuk next-nya. Ini sudah ada 30 kali added value-nya ya. Nah, sekarang dari prekursor ini sebenarnya kita membutuhkan ya litium. Jadi litium itu bentuknya putih kayak seperti ini. Inilah yang dicari-cari di Australia ini ya. Jadi serbuk putih ini adalah nilainya besar nilainya sekali. Besar. Ya. Walaupun kita campurannya itu hanya 7%. Dibandingin yang tadi keseluruhan kayak salad ini. dressing gitu ya, kayak Bu. Salad dressing itu. Ya, tapi nggak ada ini, nggak jalan ini, baterai nggak bisa jalan. Jadi Presiden Jokowi ke Australia ini mengejar litium ini. Nah, setelah jadi ini, proses ini jadi proses yang terpisah ya. Satu proses jadi prekursor, kemudian kita tambah litium, dan terakhirnya inilah yang menjadi cathode. Jadi kalau Indonesia bisa sampai mempunyai cathode, ya ini warnanya hitam ya, ini 811, ini Indonesia udah bisa ya at least belum jadi raja baterai sih, tapi raja katoda dunia gitu. Kalau ini jadi raja prekursor dunia, kalau ini raja katoda gitu ya. Kalau udah gandeng dengan si litiumnya dari bisa jadi raja katoda dunia. Jadi, kalau raja baterai kenapa masih kurang Bu? Karena kurang bagian negatifnya ya Bu. Betul. Ini hanya bagian positifnya ini kita ini. Jadi raja baterai masih ada satu lagi sisi negatifnya, yaitu kita membutuhkan grafat yang mesti kita juga melobi ke Afrika ya, ke Kongo ya. Jadi itu strateginya China itu dia pegang Australia, dia pegang Afrika, dia pegang Indonesia juga untuk semua pasokannya ada.
Tapi saya punya keyakinan kalau misalnya ini betul-betul nih serius nih ya government kita untuk membuat ini, saya kira bisa kita menjadi raja baterai ya, asal dilengkapi nih udah arahnya udah sampai ke sana. Dengan proses yang panjang ini berapa kira-kira investasi yang dibutuhkan ya Bu? Karena kan dari ore kemudian ke pig iron, ke sulfat, naik lagi begitu ya, ke prekursor, kemudian masuk lithium, lalu baru jadi katoda. Ini belum sampai baterai gitu, karena mungkin ada komponen lain yang dibutuhkan untuk support itu. Ini kan perlu banyak sekali rantai pasok investasi yang cukup besar. Ini supply chain ya. Jadi kalau di industri baterai itu kita bisa membagi 3 segmen. Oke, yang pertama segmen yang kita sebut upstream. Upstream itu bagaimana menghilirisasi nikel ore ini menjadi sampai di MHP ini ya. Jadi bahan yang siap jadi nih. Kemudian midstreamnya bagaimana yang tadi ini si katoda ini menjadi baterai sel. Jadi ini baru upstream, ini sisi upstream saja. Kemudian baterai sel ini jadi kita harus mempunyai manufacture baterai. Yang satu mineral, ya processing mineral, di mana CATL ini sudah ya kalau nggak salah sudah membuat perjanjian ya dengan Indonesia akan menginvest sebesar 75 triliun. Untuk yang hulunya nih. Untuk hulunya. Hulunya. Nah kemudian hitungannya bagaimana LG Chem itu kalau nggak salah ini sekitar kalau kita memproduksi baterai dari yang ini itu sebesar 10 gigawatt hour itu sekitar 15 T. Jadi tinggal kita mau buat berapa 40 gigawatt hour atau berapa hanya tinggal kita kalikan. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu di midstreamnya. Nah kemudian ada lagi yang kita butuh dan sekarang mungkin sudah dipersiapkan sama government kita itu adalah downstream. Downstream itu kita bicara aplikasinya. Jadi aplikasinya di mana tadi untuk misalnya kendaraan listrik, ya kendaraan listrik itu harus pakai ini, harus pakai NMC baterai. Bisa juga pakai yang tidak pakai nikel, tapi itu kan kalau kendaraan itu maunya itu kendaraan itu bisa ngebut ya, bisa ada akselerasi. Ini dibutuhkan nikel. Dia pinginnya baterainya kecil, tapi kapasitasnya besar. Ini perlu nikel. Nah, kemudian dia perlu untuk akselerasi dia perlu kobat walaupun kecil sedikit gitu. Ya seperti kita makan tahu, 10 tahu satu cabenya nggak apa-apa gitu kan. Hanya 10%. Jadi perlu untuk akselerasi. Untuk stabilizingnya itu kita perlu mangan. Jadi walaupun itu kita tetap butuh untuk menghasilkan ini. Ya. Jadi nanti strateginya ini harus in paralel. Karena ketika kita membangun pabrik baterainya pasti diperlukan suplainya, ya seperti yang sekarang sedang dibuat Hyundai dengan LG itu di Kerawang, dia bikin dulu tuh untuk factory untuk EV-nya ya, bangun EV-nya. Tentu saja dia butuh baterainya kan, dia bangunlah pabrik baterainya. Ya.